ya. Jadi gini teman-teman, kalau kita lihat ya, 1 tahun belakangan ini ya, terutama di masa-masa di masa pandemi ini, konten yang paling rame di sosial media itu apa? Flexing, benar nggak? Yes, Flexing bagi Anda yang belum tahu ya, flexing itu adalah pamer-pamer barang-barang mewah ya, muda, kaya raya, kayak gitulah ya. Ya nggak ada salah sih kalau misalkan mau flexing sah-sah aja, tapi ada orang yang flexingnya itu agak berlebihan, ada orang yang flexingnya itu dengan smooth banget ya, sehingga terlihat elegan. Tapi intinya gini teman-teman, sehingga muncul istilah-istilah sultan inilah, sultan itulah, crazy rich inilah, crazy rich itulah, dan crazy rich itu makin lama makin dikit kan, makin makin sempit ya. Crazy rich Asia, mulai dari Crazy Rich Asian sih film ini ya, kemudian Crazy Rich Indonesia, Crazy Rich Jakarta, Surabaya, kemudian sekarang Crazy Rich Peak. Ini ada Crazy Rich Cemara Asri. Makin lama makin makin sempit tuh, nanti Crazy Rich di jalan alamat rumah Anda aja. Itu Crazy Rich Cemara Asri kan kompleksmu kan? Komplekku, tapi bukan saya lah. Kamu ya? Saya mah orang biasa aja. Kamu tuh Sultan Cemara Asri ya? Enggak, saya mah pedagang asongan. Enggak lah, saya biasa-biasa aja. Intinya gini loh teman-teman, muncul dengan istilah-istilah yang seperti itu. Orang mau pamer, mau apapun juga, is okay ya, itu memang ya gimana ya, masyarakat netizen terutamanya memang senang dengan konten-konten seperti itu. Cuman ada sisi negatifnya. Niatnya mungkin ingin memotivasi orang bahwa di masa sulit ini juga kalau kita mau kaya, kita bisa kaya. That's good. Tapi lebih banyak negatifnya yang terjadi loh ya. Fakta yang terjadi adalah orang-orang merasa bahwa oh kayaknya untuk sukses itu gampang ya. Untuk sukses itu ternyata nggak harus diproses ya, kok gampang banget ya, bisa muda kaya raya dengan cepat banget, bagi-bagi duit, buang-buang duit seperti itu loh. Kok kayaknya gampang. Yang terjadi adalah efeknya adalah daya juang jadi hilang. Saya nggak tahu Anda merasakan itu atau tidak. Seperti contoh gini, kenapa saya bilang daya juang jadi hilang? Sehingga yang namanya istilah konsistensi itu jadi, ah emang perlu konsistensi. Lihat tuh si A cepet kayanya, gara-gara bisnis ini cepet kayaknya bisnis itu bagus, cepet kayanya. Sehingga sewaktu kita berjuang di industri kita di MLM, kita presentasi ditolak orang, sekali ditolak, 2 kali ditolak, 5 kali ditolak, 10 kali ditolak, kita langsung ambil kesimpulan apa? Ah kayaknya bisnis ini nggak cocok buat saya. Ah kayaknya MLM itu bukan jalan hidup saya. Ah kayaknya yang beruntung itu adalah upline saya. Saya mah enggak. Saya harus pindah ke bisnis lain. Jadi dengan gampangnya dia pindah ke industri lain. Kayaknya jadi YouTuber lebih gampang deh. Ya, cuman vlog nanti bisa seperti Atta Halilintar. Saya coba deh gitu. Tapi karena niatnya itu adalah pengen kaya cepat, apa yang terjadi? Nggak nyampe sebulan, vlog, subscriber saya nggak bertambah, cuman 1 orang, itu pun anak saya yang lihat, ya, atau macam-macam gitu loh. Oh coba TikTok deh, TikTok nanti mana tahu nanti dari TikTok bisa bisa rame, nanti ada orang yang mau minta saya untuk jadi apa namanya seleb talk ya. Coba ternyata nggak ngangkat juga, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Dengan gampangnya orang pindah dari satu bidang ke bidang lain. Karena memang di zaman sekarang itu banyak banget bidang yang bisa bikin kita kaya. Beda dengan zaman saya dulu waktu pertama kali jalankan MLM, ya orang kalau nggak kerja jalankan MLM atau asuransi. Udah, nggak ada istilah yang YouTuber lah, kemudian e-sport lah dan macam-macam, nggak ada. Nah, di zaman sekarang orang dengan gampangnya pindah-pindah dari satu bidang ke bidang lain karena mereka merasa bahwa kayaknya nggak bisa, kayaknya nggak bisa, kayaknya nggak bisa. Kenapa? Salah satunya adalah mereka lihat ya bahwa untuk kaya itu harus cepat. Mereka nggak belajar bahwa mereka itu bisa kaya gara-gara apa. Orang yang melakukan flexing, 90% mereka menonjolkan apa yang mereka bisa beli. 10% saja cerita bahwa perjuangan mereka itu dulunya kayak apa. Nah, karena cuma 10% edukasinya, yang diingat 90%-nya, daya juangnya jadi kecil orang-orang yang ngikut.
gitu loh, orang-orang yang melihat. Nah, makanya teman-teman sekalian kita itu butuh yang namanya pengingat. Kita harus diingatkan terus-menerus kalau proses untuk sukses itu tidak mudah, ya. Untuk sukses itu jalannya itu tidak smooth, itu penuh dengan liku-liku dan sebagainya. Nah, itulah yang sebenarnya harus kita ingatkan kepada orang-orang.